Salam budaya. Kita sekarang sedang kongko-kongko, melaras diskusi. Kita akan berdialog tentang kaitan untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan seni dan budaya. Nah, Balai Budaya ini akan terus berjuang dengan keterbatasannya, dengan segala kekurangannya. Nah, ini di sini ada Mas Lihar, ada Pak Sanadra, ada Pak Aisul, ada Pak Ireng, dan ada Mas Firman. Nah, kita nanti masing-masing punya gagasan pemikiran apa. Karena mau tidak mau, dari dialog ini ke depan, kita untuk selalu menginspirasi. Selalu ada hal baru dan kebaruan. Dan kita peduli akan seni budaya karena ini pilar peradaban bangsa. Bangsa yang beradab, ini menunjukkan bangsa yang berdaulat, bangsa yang memiliki daya tahan, daya tangkal, bahkan mampu untuk berdaya saing. Nah, ini kita sekarang akan memulai, tidak harus urut, loncat-loncat. Nah, ini dari Pak Sanagra dulu. Jadi begini, jadi pembicaraan kita tadi itu sangat menarik, terutama tentang bagaimana kita membangun Balai Budaya ini menjadi pusat pemikiran ya para seniman, bukan cuma seniman ya, tetapi intelektual pun silahkan kalau memang mau berbicara dengan kita di Balai Budaya ini. Saya kira bagian yang paling menarik dan kita punya kesempatan banyak di Balai Budaya. Tadi kita singgung masalah oleh Pak Kris, tadi disinggung masalah masalah kongres ya, masalah kongres kebudayaan. Saya kira memang pas sekali kalau kongres kebudayaan itu ada di Balai Budaya. Kita tahu bahwa Balai Budaya ini dulu tempat yang paling penting di Indonesia. Ini satu-satunya gedung yang terbaik di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu Balai Budaya gitu. Betul. Jadi ada Bung Karno yang buka pameran batik di sini. Kemudian Bung Karno datang lagi membuka pameran grafis ya. Itu Prancis kalau tidak salah itu seniman besar pameran di sini. Semua jadi Avandi. Saya masih ingat bagaimana Avandi pasang kamar di sini, terus keluarganya tidur di pameran ini. Inilah gaya-gaya Balai Budaya gitu. Jadi Balai Budaya ini punya gaya sendiri, punya karakter sendiri yang tidak sama dengan yang lain-lain gitu. Kita berbeda gitu. Kalau yang lain-lain misalnya bagaimana gedungnya itu menjadi penting, tapi kalau di Balai Budaya ini bagaimana isi gedung itu yang menjadi penting. Yes. Itu kira-kira. Yap. Ya, saya setuju semacam kongres untuk kebudayaan ya, karena sejarahnya yang begitu panjang ya. Dari seniman berbagai fenomena di masa lalu itu tahun awal 60-70-an itu sudah hidup di sini ya. Jadi dengan kenetralitasan dan keguyuban ini, dan ini menjadi space yang agak berbeda sekarang nih, jujur aja Balai Budaya. Ini bukan tahun 70, 50-an, 54. Jadi 54, tapi fenomena di 60-an juga berbagai ini latar belakang pernah bertemu di sini. Ya termasuk Manifest, terus masuk LKN, termasuk ini pernah ada di sini semua. Kita sebutkanlah itu lembaga kebudayaan. Dalam posisi resisten itu ditambah pula dengan sekarang ini menjadi tempat yang paling resisten, yang paling asik, yang paling guyup ya. Karena kemanusiaan yang ada, dan saya berpikir memang walaupun hanya perwakilan di tiap provinsi, kita bikin untuk pertemuan pembicarakan masalah kebudayaan secara garis besar ya. Di tengah digital, tengah kontemporer, kita harus tetap menjaga peradaban kebudayaan kita, dan itu bisa dirancang dengan awalan dengan santai, lebih nggak terlalu ini, yang penting guyup, bersahaja, tapi pembicaraan ke depan dari tiap wilayah itu kita akan bicarakan lebih lanjut, karena brainstorming kan belum, tapi kita tadi kayaknya ini bagus sekali untuk memulai perbincangan. Jadi seni rupa, seni, kebudayaan itu kita berkumpul dengan cara bermacam-macam melihat tradisi, berbagai genre, dan itu semoga menjadi ketemu nanti serumnya dalam brainstorming mendatang. Obrolan yang sangat menarik memang, diskusi ini jadi mengembalikan sejarah Balai Budaya
kembali ke awalnya, di mana ada kongres kebudayaan pada nantinya, sehingga ini menjadi mercusuar bagi sejarah Indonesia. Karena disinilah bagaimana dimulai tentang bagaimana kebudayaan dari sejak zaman Bung Karno tahun 54 ya Pak, Muhammad Yamin. Ya saya pikir itu yang mengembalikan sejarah kepada awalnya kembali. Ya baik, kita selalu menjunjung yang namanya jas merah. Jangan pernah sekali-kali membuang sejarah, karena biar bagaimanapun bangsa yang besar adalah yang menghargai para pahlawannya. Gedung ini sangat bernuansa historikal dan kultural, dibangun tahun 54 yang diresmikan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran pada saat itu Muhammad Yamin. Ini menjadi semacam sentra pemikiran untuk bangsa Indonesia ke depan pada saat itu. Nah, ini jangan pernah dibuang dan ini harus kita rawat. Namun bagaimana cara kita menghargai para pahlawan adalah dengan memberdayakan dan membuat kebaruan-kebaruan pemikiran di Balai Budaya ini dengan teknologi yang sedang berkembang. Kita harus mengkolaborasikan itu. Nah, di sini nanti ada ide yang namanya kita ingin mempertemukan dalam satu seminar atau kongres tingkat nasional. Kenapa tidak? Ini sebagai sebuah stimulus agar pemikiran kita ini betul-betul nanti bisa diimplementasikan ke depan, direalisasikan dalam sebuah event yang akan menjadi catatan sejarah dan pencerahan bagi para pelaku seni budaya di Indonesia. Berbicara tentang bagaimana sebaiknya para seniman, budayawan, intelektual membuat sebuah kegiatan bersama yang menukik pada sebuah gerakan untuk membangkitkan lagi apa-apa yang pernah ada di Balai Budaya. Tadi ada sebuah usulan untuk menjadikan sebuah kongres kebudayaan. Itu menarik buat saya dan sangat bagus. Tetapi apakah tidak tumpang tindih dengan kongres kebudayaan yang sudah ada yang diadakan oleh Dikbud dalam hal ini. Walaupun itu selama ini juga orang-orang Balai Budaya, seniman juga diikut sertakan dalam kegiatan yang namanya pra-kongres kebudayaan dan kongres kebudayaan. Mungkin saya bercerita sedikit tentang bagaimana lahirnya Balai Budaya. Balai Budaya sendiri juga lahir dari sebuah keputusan atau risalah-risalah yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan 1948 yang digelar di Magelang, kemudian dilanjutkan oleh Kongres Kebudayaan 1951 yang diadakan di Bandung. Saya tidak ingat itu Kongres Kebudayaan yang keberapa, tetapi dari dua Kongres Kebudayaan tersebut melahirkan yang namanya Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, dan Badan BMKN tersebut melahirkan sebuah gedung yang bernama Balai Budaya tahun 1954 peresmiannya, walaupun gagasannya 1953 kalau tidak salah itu digaungkan di kongres itu juga, Kongres 51. Itu tadi menurut saya apa tidak tumpang tindih kalau kita Arti nama Pak? Iya. Namanya apalah terserah. Iya. Ya, makanya ya mungkin ini yang lebih ya dari sebuah kata kongres kebudayaan. Kenapa tidak kita pakai kongres kesenian atau kongres peradaban yang lebih tinggi lagi gitu loh. Ya, bisa Pak. Dalam kehidupan ini ada suatu pertumbuhan kalau ada tumpang tindih. Karena Pasti. seni ini tidak dibatasi pada labirin, tidak dibatasi rel, juga tidak dibatasi jalan. Memang yang terpenting tadi yang sudah disepakati, di sini lahir pemikiran. Karena manusia itu ada karena berpikir. Cogito ergo sum, itu kata René Descartes mengatakan bahwa ketika kita berpikir, kita ada. Memang di sini tidak mengatasi semua. Tadi dikatakan mulai dari kekurangan, dari keterbatasannya, tetapi pemikiran ini
tetap hidup, bahkan tidak bisa dibelenggu. Nah, ini kalau mengatakan kata Tan Malaka, pikirannya itu akan teriakannya lebih keras ketika dia ada di dalam kubur daripada waktu masih hidup. Nah, ini Mas Joko kasih pendapat tentang pemikiran bagaimana untuk masalah kongres kebudayaan atau apalah gitu yang dimulai dari Balai Budaya. Mengenai kongres kebudayaan, wah ini tadi kan membicarakan apa kok lantas kongres kebudayaan. Saya juga kurang begitu. Ya, tapi yang jelas kongres kebudayaan itu ya ini penting sekali ya, karena sebuah kongres itu kan yang jelas membicarakan sebuah intisari kebudayaan. Inti dari kebudayaan itu apa? Kebudayaan di atas kebudayaan tentunya. Sebab kebudayaan kan bagian dari masyarakat itu sendiri ya. Karena kebudayaan juga bukan lantas mengemuka sedemikian rupa, tapi kebudayaan juga punya akar yang kuat ya untuk sampai bermuncul di tengah masyarakat. Jadi memang budaya seperti nanti rencana kongres di seni budaya di Balai Budaya mungkin ini ya perlu diadakan, sebab kan kebudayaan itu punya histori yang panjang dan itu perlu selalu dibicarakan pada saat-saat tertentu. Memang tadi dikatakan banyak pemikiran ya, ini baru tahap awal. Tentu nanti akan ada dialog-dialog ke depan yang bisa berkembang. Kita untuk menginspirasi, kita untuk meregenerasi, dan kita harus sadar bahwa di era digital, maka kita semua harus punya digital record, punya catatan. Nah, supaya tidak hilang. Mau tidak mau, kongres ini merupakan kepedulian Balai Budaya atas literasi seni budaya. Kita tidak membahas konsep kebudayaan yang benar seperti apa, karena ada ratusan konsep tentang kebudayaan. Tapi ini merupakan suatu cultural studies, suatu kajian atas kebudayaan. Nah, di sini tentu dari seni, dari kebiasaan, dari apa saja yang ketika nanti kita lakukan, tentu ini bisa berkembang. Di seluruh Indonesia ada seni budaya. Setiap masyarakat kita bisa melihat corak masyarakat dan kebudayaannya. Nah, disitulah Balai Budaya ingin mengangkat, ingin menyatukan. Mungkin masing-masing pembicara atau masing-masing representasi dari wilayah, dari daerah, dari kelompok seni menulis. Ini bisa menjadi suatu bunga rampai. Nantinya ini bisa menjadi ibu karena kita juga banyak orang-orang yang berpotensi untuk mengedit. Ada sastrawan, ada penyair, ada pelukis, ada kurator, ada budayawan, ada penari, ada pekerja-pekerja seni budaya yang lainnya. Dengan cara apa saja? Kita sebagai manusia untuk menjadi patriot tentu bukan dengan siap gerak, tertib gerak, atau kita semangat, bukan, tapi dari dialog. Itu mungkin yang akan kita sampaikan pada tahap awal ini ya Pak ya. Nanti kita akan berlanjut pada kegiatan-kegiatan seni budaya yang lainnya.